Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 11 akan menampilkan hasil presentasi kami tentang ronsen dalam kedokteran. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Puja Maulani Putri, yang kedua Anissa Karimah, dan yang ketiga Hayatul Koryati. Materi yang akan kita pelajari pada pembahasan ini yaitu pengertian ronsen, sejarah penemuan ronsen, konsep fisika dalam alat ronsen, dan cara kerja alat ronsen. Yang pertama yaitu pengertian ronsen. Sinar X atau sinar ronsen adalah gelombang elektromagnetik yang dapat menembus benda-benda lunak seperti daging dan kulit, akan tetapi tidak dapat menembus tulang dan gigi. Karena memiliki panjang gelombang 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 12 dan frekuensi sekitar 10 pangkat min 16 sampai 10 pangkat 21 Hz. Maka sinar X adalah gelombang elektromagnetik dari elektron yang menabrak atom dengan kecepatan tinggi. Sinar X merupakan pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, panas, cahaya sinar ultraviolet, tetapi mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek, sehingga dapat menembus benda-benda. Yang kedua yaitu sejarah penemuan ronsen. Ronsen pertama kali ditemukan oleh William C. Ronsen. Ditemukan oleh fisikawan berkebangsaan Jerman pada tanggal 8 November 1895. Sinar muncul dari dalam tabung sinar katoda. Sinar itu dinamakan sinar X. Untuk menghargai jasa beliau, maka sinar ini dinamakan sinar ronsen. Selanjutnya yaitu proses terjadinya sinar X. Yang pertama, sinar X Bremsstrahlung. Gelombang elektromagnetik yang terbentuk apabila partikel bermuatan, misalnya elektron oleh pengaruh gaya inti atom, bahan mengalami perlambatan. Yang kedua yaitu sinar X karakteristik. Energi yang khas untuk setiap jenis atom yang terbentuk dalam proses perpindahan elektron dari tingkat energi yang lebih tinggi menuju tingkat yang lebih rendah. Sifat-sifat sinar X. Yang pertama, mempunyai daya tembus yang tinggi. Yang kedua, mempunyai panjang gelombang yang pendek. Yang ketiga, mempunyai efek fotografi. Yang keempat, mempunyai efek biologi. Yang kelima, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Yang keenam, merupakan gelombang elektromagnetik dengan energi E sama dengan Hf. Yang ketujuh, orde panjang gelombang 0,5 sampai 2,5 A. Nomor 8, satuan panjang gelombang sinar X yaitu A. Selanjutnya yaitu manfaat sinar X. Yang pertama, bidang kesehatan. Sinar X lembut digunakan untuk mengambil gambar foto. Sinar X keras digunakan memusnahkan sel-sel kanker. Yang kedua, bidang perindustrian. Mengetahui kecacatan dalam struktur binaan. Yang kedua, memperbaiki rekahan dalam pipa logam. Yang ketiga, memeriksa retakan dalam struktur plastik dan getah. Selanjutnya, bidang penyelidikan. Digunakan untuk menyelidiki struktur hablur dan jarak pemisahan antara atom-atom dalam satu bahan hablur. Yang terakhir yaitu bidang lainnya, digunakan untuk mengesahkan pada suatu lukisan atau objek seni purba benar atau tiruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Karimah, NIM 18231043, perwakilan dari kelompok 11. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep fisika dalam alat ronsen. Nah,
Pesawat sinar X atau ronsen ini adalah pesawat yang menghasilkan gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi atau sinar X untuk digunakan dalam diagnostik atau terapi. Nah, ada beberapa bagian-bagian pesawat dari sinar X. Nah, yang pertama itu bisa kita lihat pada slide, itu adalah tabung sinar X. Nah, ini adalah gambar dari tabung sinar X. Nah, pada tabung sinar X ini juga beberapa bagian. Yang pertama itu ada pada nomor 1 itu ada katoda. Nah, katoda sebagai sumber elektron. Nah, katoda ini terbuat dari nikel murni yang disisipi kawat pijar atau filamen di antara celah dua batang yang memiliki sumber elektron pada tabung sinar X. Nah, yang kedua itu adalah filamen. Nah, filamen ini terbuat dari kawan wolfram berbentuk spiral. Nah, sepotong logam wolfram ini yang ditanam pada permukaan anoda. Nah, berfungsi sebagai pengubah energi kinetik elektron dan arus yang diberikan pada tabung sinar X sekitar. Nah, yang ketiga itu ada titik fokus. Nah, pada titik fokus ini terdapat bagian anoda yang berfungsi sebagai alat untuk mengarah ke elektronan secara konvergen ke target agar elektron tidak terpancar kemana-mana. Nah, yang keempat itu adalah keping tungsten. Nah, keping tungsten ini sebagai target untuk ditembaki menggunakan elektron. Nah, yang kelima itu adalah ruang hampa. Ruang hampa di dalam tabung sebagai tempat pembentukan sinar X. Nah, yang keenam itu ada kaca selubung. Nah, kaca selubung ini berfungsi untuk menempatkan filamen dan target berada di dalam ruangan hampa udara. Nah, yang ketujuh itu ada anoda. Nah, anoda atau elektroda positif yang biasa juga disebut sebagai target. Jadi anoda ini berfungsi sebagai tempat tumpukan elektron. Nah, ada dua anoda, yaitu anoda diam dan anoda berputar. Nah, sudut pada permukaan bidang target atau sasaran yang dapat dijadikan pusat sumbu sinar yang terbentuk pada bidang atau area terbentuknya sinar X disebut dengan anoda angel atau sudut anoda. Nah, permukaan anoda terbentuk sudut 45 derajat. Nah, kemiringannya ini untuk mendapatkan fokus efektif agar sinar X ini keluar tabung dengan terarah sempurna. Nah, yang ke-8 itu adalah diafragma utama. Nah, diafragma utama ini sebagai tempat untuk mengatur banyak sedikitnya sinar X yang dihasilkan. Nah, yang ke-9 ada berkas sinar X. Nah, berkas sinar X ini hasil dari emisi elektron akibat pemanasan filamen. Nah, yang ke-10 itu adalah oil. Nah, oil ini adalah komponen yang paling penting dalam tabung sinar X karena saat elektron-elektron menabrak target pada anoda, energi elektron hanya berubah menjadi sinar X, hanya kurang lebih 1%, dan sisanya itu berubah menjadi panas sehingga suhunya mencapai 2000 derajat Celcius. Nah, disinilah peran oil sebagai pendingin pada tabung sinar X. Nah, yang ke-11 itu adalah windows atau jendela. Nah, windows atau jendela ini merupakan tempat keluarnya sinar X. Nah, jendela atau windows terletak di bagian bawah tabung. Nah, tabung bagian bawah itu dibuat lebih tipis dari tabung bagian atas karena agar sinar X ini dapat keluar. Nah, tabung X adalah ruangan hampa yang terbuat dari kaca tahan panas yang merupakan tempat sinar X diproduksi. Nah, tabung sinar X ini adalah komponen yang paling utama yang digunakan pada pesawat sinar X. Nah, syarat-syarat terjadinya sinar X ini pada tabung adalah terdapatnya sumber elektron atau gaya mempercepat elektron, ruang yang hampa udara, alat pemusat berkas elektron, dan benda berhenti gerak elektron atau target. Nah, bagian pesawat sinar X selanjutnya yaitu adalah kolimator. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar. Nah, kolimator ini bagian yang membatasi sumber X yang keluar sesuai dengan luas dari objek yang diröntgenkan. Nah, yang ketiga itu ada lengan penumpang. Bisa teman-teman lihat di gambar pada slide. Nah, lengan penumpang ini bagian yang dapat diputar sehingga dapat disesuaikan dengan posisi dan jarak objek yang akan diröntgenkan. Nah, yang keempat itu adalah
hand switch. Nah, hand switch ini adalah skalar tangan yang digunakan untuk proses pembangkitan sinar X. Nah, yang kelima itu adalah panel kontrol. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar. Nah, panel kontrol ini bagian untuk mengatur tegangan tabung dan arus filamen. Nah, yang bagian keenam itu ada pegangan kemudi. Nah, pegangan kemudi ini untuk mengendalikan arah sinar kepada bagian tubuh yang akan diröntgenkan. Nah, yang bagian ketujuh itu adalah box kaset. Box kaset ini adalah tempat meletakkan film. Nah, yang kedelapan ini adalah generator tegangan tinggi atau bagian yang mensuplai tegangan tinggi terhadap tabung sinar X. Nah, selanjutnya itu masuk kepada prinsip kerja CT scan. Nah, ada 3. Yang pertama itu akuisisi data, pengolahan data, dan rekonstruksi citra atau representasi citra dan penyimpanan. Nah, yang pertama tadi kan ada akuisisi data. Nah, akuisisi data ini berarti kumpulan hasil perhitungan transmisi sinar X. Nah, setelah melalui tubuh pasien, sekali sinar X menembus pasien, berkas tersebut akan diterima oleh detektor khusus yang menghitung nilai transmisi atau nilai autensi atau penyerapan. Nah, tahap pertama itu ada pada akuisisi data atau proses scanning. Nah, selama scanning ini, tabung sinar X ini dan detektor berputar mengelilingi pasien untuk mendapatkan data atenuasi pasien. Nah, detektor menangkap radiasi yang diteruskan melalui pasien dari beberapa lokasi dan beberapa sudut. Nah, metode akuisisi ini terbagi menjadi 2, yaitu metode konvensional slice by slice atau metode aksial dan metode spiral atau helikal. Nah, sinar X ini setelah menembus objek akan ditangkap oleh detektor yang berhadapan dengan sumber sinar dan terletak di bagian belakang objek. Nah, pada saat bersamaan ini, detektor itu menerima berkas sinar X yang langsung berasal dari sumber. Nah, berkas radiasi inilah yang diubah oleh detektor dalam bentuk sinyal listrik yang akhirnya oleh analog digital atau konverter diubah dalam bentuk digital. Nah, berikutnya data tersebut itu dikirim ke komputer dan melalui proses matematis, data-data tersebut dikonstruksi dan ditampilkan kembali pada layar monitor berupa citra dengan skala keabuan. Nah, selanjutnya itu adalah pengolahan data. Nah, sebuah sinar sempit atau narrow beam yang dihasilkan dari sinar dari X-ray didapatkan dari perubahan posisi dari tabung X-ray. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh kolimator dan detektor. Nah, sinar X-ray ini yang sudah dideteksi oleh detektor kemudian dikonversikan menjadi arus listrik dan ditransmisikan ke komputer dalam bentuk sinyal dengan suatu proses. Nah, selanjutnya yaitu adalah konstruksi citra, representasi citra dan penyimpanan. Nah, setelah detektor mendapatkan perhitungan transmisi yang cukup, nah data ini dikirim ke komputer untuk proses selanjutnya. Nah, komputer menggunakan teknik MetaMath IK khusus untuk merekonstruksi gambar CT pada beberapa tahap yang dinamakan rekonstruksi algoritma. Nah, setelah komputer melakukan proses rekonstruksi gambar, nah hasil gambar tersebut bias ditampilkan dan disimpan untuk nantinya dianalisis ulang. Dan gambar CT itu dapat disimpan dalam pita magnet dan cakram magnetik. Nah,
Jadi pada pembentukan sinar X dalam tabung ronsen ini ada katoda dan anoda, dan bila katoda atau filamen dipanaskan lebih dari 20.000 derajat Celcius sampai menyala dengan mengantarkan listrik dan transformator, karena panas maka elektron-elektron itu dari katoda atau filamen 12 terlepas. Nah, dengan memberikan tegangan tinggi, maka elektron-elektron dipercepat gerakannya menuju anoda atau target. Nah, kemudian elektron-elektron itu mendadak dihentikan pada anoda atau target, dan elektron-elektron mendadak sehingga terbentuknya panas 99% dan sinar X sebanyak 1%, dan sinar X akan keluar dan diarahkan dari tabung melalui jendela yang disebut dengan diafragma, dan panas yang ditimbulkan ditiadakan oleh radiator pendingin. Nah, sekian penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hayatul Koryati ingin melanjutkan untuk menjelaskan materi yang terakhir, yaitu cara kerja alat ronsen. Bagian utama dari mesin sinar X adalah sepasang elektron, yaitu katoda dan anoda, yang ditempatkan dalam sebuah tabung kaca yang divakumkan. Arus listrik pada mesin pemancar sinar X dilewatkan melalui filamen ini, sehingga filamen tersebut menjadi panas. Akibatnya, elektron terpancar dari permukaan filamen tersebut. Anoda yang bermuatan positif dibuat dari bahan tungsten berbentuk lingkaran datar, menarik elektron tersebut membentuk berkas elektron dari katoda ke anoda dalam tabung. Antara katoda dan anoda diberi beda potensial yang sangat besar, sehingga berkas elektron mengalir dalam tabung dengan energi yang sangat tinggi. Elektron bebas yang berenergi tinggi menumbuk atom-atom tungsten, sehingga membuat elektron atom tungsten terlempar dari sebuah tingkat energi yang rendah, meninggalkan tempatnya. Elektron dari tingkat energi yang lebih tinggi akan segera jatuh mengisi tempat yang ditinggalkan elektron di kulit terendah dengan melepaskan sejumlah energi dalam bentuk foton. Maka, pada peristiwa ini, elektron yang jatuh tersebut berasal dari tingkat energi yang jauh lebih tinggi, sehingga foton yang dihasilkan juga merupakan foton dengan energi yang cukup tinggi, yaitu foton-foton sinar X. Selain itu, elektron yang bebas juga dapat menghasilkan foton tanpa menumbuk sebuah atom. Hal ini terjadi ketika elektron bebas tertarik oleh inti atom tungsten. Dalam keadaan gerak dengan kecepatan tinggi, inti atom membelokkan lintasan elektron sehingga mengalami perlambatan. Perubahan kecepatan ini akan menyebabkan dilepaskannya energi dalam bentuk foton sinar X. Jadi, peristiwa tumbukan yang sangat kuat dalam proses pembentukan sinar X akan menimbulkan panas. Untuk menghindari terjadinya pelelehan pada anoda, maka pada mesin pemancar sinar X terdapat sebuah motor yang memutar anoda. Dengan demikian, berkas elektron tidak selalu menumbuk bagian anoda yang sama. Selain itu, dalam mesin juga terdapat minyak pendingin yang berfungsi menyerap panas. Selain itu, di sekeliling alat penghasil sinar X ini dipasangi sebuah penghalang tebal. Penghalang tebal ini berguna untuk menjaga agar sinar X tidak keluar memancar ke segala arah. Untuk menyalurkan berkas sinar X yang dihasilkan, dibuat sebuah lubang kecil di bagian lapisan penghalang. Jadi, sebelum sinar X ini mengenai tubuh pasien yang akan difoto, sinar X ini akan melewati sejumlah penyaring atau filter. Di rumah sakit, umumnya dokter menggunakan secara langsung hasil foto ronsen dalam bentuk film negatif. Pada film negatif ini, radiasi yang diserap oleh masing-masing bagian tubuh akan berbeda. Inilah nantinya yang membuat hasil foto X-ray menampakkan perbedaan warna, yaitu yang pertama, jika mengenai logam atau bagian tubuh yang padat seperti tulang, sebagian besar partikel X-ray terblokir. Hasil pemeriksaan X-ray pun akan tampak berwarna putih. Yang kedua, bila X-ray mengenai otot, lemak, dan cairan, maka hasil pemeriksaan X-ray akan muncul dengan warna abu-abu.
Dan yang ketiga yaitu warna hitam, yaitu menandakan bahwa X-ray mengenai udara. Baiklah, itulah penjelasan materi dari kelompok 11. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.